Halo Capricorn, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan dia terhadap kamu gitu ya sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang paling pertama, dari poin pertama yang akan aku bacakan, yang akan aku bahas adalah perasaan kamu dulu Capricorn kepada dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, kita mulai. Aku shuffle dulu ya, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Capricorn, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Kita punya Eight of Cups sebagai bottom of the deck-nya. Lalu kita punya Three of Swords, Justice, dan kita punya Queen of Pentacles gitu ya. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Capricorn, gimana sih perasaan kamu terhadap dia sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Aku melihat kalau kita bicara terkait perasaan, kamu sebenarnya masih ada perasaan terhadap dia gitu ya. Kamu sebenarnya masih ada perasaan terhadap dia, hanya saja ada sesuatu yang menjadi dilemanya kamu, yang menjadi pergumulan kamu. Untuk beberapa dari kalian, dilema antara memperjuangkan dia, memperjuangkan hubungan, atau tidak lagi memperjuangkan. Ada dilema antara apakah bertahan dan berjuang atau move on gitu ya. Satu sisi mau berjuang, satu sisi mau bertahan, tapi tahu ke depannya tidak akan mudah jalannya, prosesnya. Tapi kalau move on atau mundur nggak semudah itu karena untuk kebanyakan dari kalian, kebersamaannya udah cukup banyak. Terlepas dari berapa lama sudah kalian berhubungan, tapi momennya udah banyak banget untuk kamu dan dia, untuk kamu terutama. Momennya udah banyak, kenangannya udah banyak gitu. Jadi kayak mau dilepas pun susah gitu. Jadi ada dilema di sini. Ada kekecewaan, ada Three of Swords, ada beban pikiran, ada rasa sakit hati, kecewa kepada dia, kepada situasi gitu ya. Sehingga tadi aku bilang dilema, kita juga punya kartu Justice di sini. Justice berbicara tentang kebimbangan, ketidakstabilan, baik secara kondisi emosional, kondisi pikiran, ataupun kondisi hubungan gitu ya. Bener-bener lagi nggak stabil di sini. Tapi terlepas dari semua ketidakstabilan yang ada, terlepas dari semua pergumulan, dilema, beban pikiran, beban emosional, pergumulan yang ada, tapi aku melihat kamu, Capricorn, masih berusaha untuk mempertahankan perasaan, masih berusaha untuk jalani aja dulu, gitu. Walaupun kamu ada dilema tadi, ada dilema antara apakah memperjuangkan atau melepas, tapi sejauh ini kamu masih membiarkan hubungan dan perasaan untuk bertahan dulu, untuk mengalir dulu, gitu. Kamu sedikit banyaknya kenapa masih mau mempertahankan, kenapa masih mau memperjuangkan, karena walaupun sempat galau nih antara memperjuangkan atau melepas, tapi sedikit banyaknya lebih berat ke masih mau bertahan, masih percaya kalau diperjuangkan hubungan bisa membaik gitu. Jadi aku ulangi, kamu dilema nih Capricorn, kamu dilema antara memperjuangkan atau melepas gitu. Tapi ada kecenderungan dilema ini sedikit berat ke masih mau bertahan. Masih ada optimisme kalau diperjuangkan, kalau mau bersabar, hubungan masih akan berkembang gitu. Masih ada pemikiran seperti itu dari sisi kamu, Capricorn gitu ya. Tadi aku mendengar sesama Capricorn, jadi possible untuk beberapa dari kamu berhadapan dengan sesama Capricorn gitu ya. Lalu secara lebih spesifik, untuk beberapa dari kalian, permasalahannya ini
ada keterkaitannya dengan orang ketiga gitu ya. Ada Three of Swords di sini, ada possible ada pihak ketiga antara kamu yang dealing dengan pihak ketiga, dengan orang lain, atau dia yang dealing dengan orang lain, atau hubungan kalian merupakan hubungan ketiga gitu ya. Tapi di sini sepertinya ada isu terkait orang ketiga, hubungan ketiga gitu ya. Untuk beberapa lainnya gitu ya, karena ini general reading, jadi aku menyampaikan informasi yang aku dapatkan. Apa yang resonate kamu ambil, sisanya dikesampingkan, ambil pembelajaran atau hikmahnya gitu ya. Lanjut, untuk beberapa dari kalian yang lainnya, aku melihat permasalahannya itu ada yang dealing dengan mantan gini di sini gitu ya, ada yang dealing dengan mantan, antara kamu yang dealing dengan mantan atau dia yang dealing dengan mantan, something about mantan, past lovers gitu ya di sini ya. Mantan itu bisa mantan pacar, bisa yang kesekian atau yang terakhir gitu ya, bisa juga mantan gebetan, mantan PDKT, something about past lover gitu ya. Seseorang dari masa lalu, baik dari sisi kamu ataupun sisi dia gitu ya. Kecewa ada, bergumul ada, beban pikiran ada, tapi kayak masih ada sedikit banyaknya ada kepercayaan bahwa badai pasti berlalu, hujan pasti akan reda. Walaupun dilema nih antara memperjuangkan atau bertahan, memperjuangkan atau melepas, tapi ada sedikit persentase lebih berat untuk masih mau mempertahankan. Makanya tadi masih mau dijalankan gitu, masih mau let it flow. Kamu tidak mau kalau misalnya terlalu gegabah atau impulsif dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, tapi takutnya ntar malah kamu sesali keputusan tersebut gitu. Jadi mending ya udahlah let it flow aja dulu daripada ntar salah ambil keputusan lalu nyesal. Itu yang menjadi pola pikir kamu sampai sejauh ini Capricorn gitu ya. So, kita akan lihat perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh saya membuka kartu, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Capricorn, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Capricorn, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya Temperance sebagai bottom of the deck-nya. Kita punya The Moon. Kita juga punya Ten of Pentacles, oke. Dan yang terakhir kita punya kartu King of Cups, gitu ya. Terima kasih, alam semesta. So, Capricorn, apakah dia ada perasaan cinta atau sayang kepada kamu? Apakah dia masih ada perasaan, gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini. Aku melihat dia masih ada perasaan terhadap kamu, dia masih ada perasaan sayang dan cinta terhadap kamu, di mana dia masih mempunyai harapan dan keinginan agar kedepannya hubungan kalian bisa ada perkembangan. Perkembangan itu bisa dalam artian perubahan status gitu ya, atau ada kejelasan, kepastian kondisi, atau misalnya sekarang hubungan lagi unstable, kedepannya bisa lebih stable gitu ya, karena temperance ini juga berbicara kestabilan gitu. Nah, sedikit banyaknya dia ada kesadaran nih kayak kayaknya nggak bakal cepet deh, kayaknya nggak bakal mudah deh kalau emang mau menciptakan perkembangan kondisi hubungan dengan Capricorn. Dia sadar, sedikit banyaknya dia ada kesadaran bahwa hubungan akan memakan waktu, akan tidak mudah sebelum bisa membaik, sebelum bisa berkembang. Tapi sampai dengan sejauh ini, dia masih mau bertahan. Dia masih mau berusaha bersabar. Dia masih mau berusaha untuk kontrol pikiran dan emosinya agar terlepas dari seberapa lama ke depan. Agar terlepas dari seberapa sulit, seberapa banyak lika-liku ke depan, dia masih mau bertahan. Dia masih mau perjuangkan perasaan, masih mau pertahankan perasaan dan hubungannya dengan kamu gitu ya. So far seperti itu.
Kalaupun dia nggak tahu ke depannya akan gimana, kalaupun ke depannya nggak tahu ke depannya akan cepat atau lambat, akankah mudah atau sulit, tapi dia sejauh ini berusaha siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan ada ke depannya gitu ya. Bukan berarti dia tidak ada emosional, bukan berarti dia tidak ada kebimbangan atau keraguan gitu. Balik lagi, The Moon dan Temperance sama-sama berbicara tentang merasa akan lama, tidak akan cepat, tidak akan mudah. Nggak tahu nih sampai kapan titik destinasinya akan sampai gitu, akan sampai ke destinasinya. Nggak tahu nih kapan perkembangan akan terjadi, nggak tahu nih kapan hubungan benar-benar akan minim permasalahan, minim ketidakstabilan. Tapi somehow dari sisi dia masih mau yang berusaha berserah. Berserah itu bukan menyerah, bukan berpasrah, tapi dia memilih untuk ya udahlah, nggak usah terlalu fokus ke kapan semua akan berkembang, nggak usah terlalu berfokus ke seberapa lama, seberapa sulit. Tapi dia berusaha untuk fokusnya, oke, sekarang ini gue bisa ngapain supaya hubungan gue dengan Capricorn bisa berkembang. Nah, dia berusaha menempatkan fokusnya ke hari ini, ke sekarang ini, bukan semata-mata hanya ke depan dan juga tidak stuck di masa lalu atau di permasalahan gitu ya. Aku melihat dia mau mempersunting kamu kalau dia laki-laki, atau kalau dia perempuan, dia mau berkeluarga sama kamu. Intinya dia mau ada hubungan yang long term, yang long lasting. Dia mau ada hubungan di mana kalian bisa menikah, bisa mempunyai anak bersama, bisa membangun rumah tangga atau keluarga bersama. Dia mau seperti itu gitu. Aku mendengar memenangkan hati mertua gitu. Jadi possible untuk beberapa dari kalian, sedikit dari kalian ada permasalahan di restu orang tua yang nggak dapet, antara kamu nggak dapet restu orang tua dia atau sebaliknya gitu. Dan possible dia yang nggak mendapat restu dari orang tua kamu gitu. Karena kan ini keluar dari kartu dia, tapi ini general reading, energi bisa vice versa gitu. Ada energi di tidak mendapat restu orang tua, dan siapapun yang tidak mendapat restu orang tua ini pengen banget kalian dapatkan gitu ya. Ten of Pentacles juga berbicara proses gitu. Kita punya dua kartu proses di sini, tiga bahkan. The Moon, Temperance, dan Ten of Pentacles. Yes, perkembangan bisa terjadi, kestabilan bisa terjadi, tapi tidak cepat, tidak mudah. Tapi dia masih mau berusaha bertahan, berusaha untuk tetap mempertahankan. Dia kekeh dengan perasaan terhadap kamu. Dia kekeh dengan keinginannya akan hubungan, akan perkembangan hubungan gitu. Aku mendengar Scorpio, jadi possible emang beberapa dari kalian berhadapan dengan Scorpio gitu ya. Untuk beberapa dari kalian gitu ya, baik lagi kita punya kartu The Moon juga. The Moon juga berbicara, kalau kamu lihat ilustrasinya ini ada 1 bulan dengan 2 binatang gitu ya. Dalam artian memang possible ada keterkaitan dengan pihak ketiga gitu. Kalau misalnya lebih spesifik lagi, kalau memang kamu resonate dengan pihak ketiga, possible ada yang pihak ketiganya itu dalam arti ada merit. Misalnya kamu dealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga, atau dia yang dealing dengan kamu yang sudah berkeluarga, atau something about keluarga di sini. Tapi untuk sebagian kecil dari kalian, tidak semua, baik lagi ini general reading, ada yang dealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga gitu, antara kamu yang sudah berkeluarga atau dia yang sudah berkeluarga gitu ya, apapun. Tapi ada isu terkait sudah dealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga, atau misalnya dia dealing dengan orang lain, pasti orang lain ini udah berkeluarga gitu, something about keluarga, something about udah berkeluarga di sini, antara kamu yang sudah berkeluarga, dia yang sudah berkeluarga, atau ada pihak-pihak lain yang sudah berkeluarga tapi kamu masih dealing sama orang ini, atau dia yang masih dealing sama orang ini gitu ya. So Capricorn, aku akan ambilkan saran untuk kamu gitu ya dalam menjalani hubungan dengan dia gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan doinya masing-masing. 1 kartu teratas. Terima kasih, alam semesta. Oke.
Terima kasih, alam semesta. Saran untuk kamu, unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going, gitu. Ada ketidakcukupan attraction atau chemistry untuk mempertahankan hubungan ini. Balik lagi, unrequited love. Cinta yang kurang kuat, kurang besar. Balik lagi, ini kan saran untuk kamu. Dan tadi di kartu kamu, kita punya Three of Swords, kita punya Eight of Cups, kita punya Justice, dilema, bimbang, bergumul, heartbroken, sakit hati, kecewa, beban pikiran, beban emosional gitu. Maka memang sih Capricorn, aku mau ngomong Scorpio tadi, possible kamu berhadapan dengan Scorpio. Beberapa dari kalian possible berhadapan dengan Scorpio gitu ya. Nah, jadi gini, memang sih tadi aku bilang, walaupun ada 50-50 gitu, antara memperjuangkan 50 untuk memperjuangkan, 50 untuk bertahan gitu. 50 untuk memperjuangkan dan bertahan, 50 untuk melepas gitu ya. Jadi emang ada kecenderungan setengah-setengah gitu. Tapi walaupun tadi aku sempat bilang ada sedikit lebih berat ke mempertahankan, tapi itu masih sedikit nih, sedikit lebih berat. Kita perlunya jauh lebih berat untuk memperjuangkan. Jadi ibarat ini kalau aku angkakan, tadi aku bilang 50 untuk memperjuangkan, 50 untuk melepas. Nah, possible ya 50,1% memperjuangkan, 49,9% untuk melepas gitu. Jadi itu kan kalau dibulatkan ya sama-sama itu kan sama-sama 50-50 gitu kan. Cuman emang ada kecenderungan sedikit lebih berat ke memperjuangkan. Tapi itu masih sedikit lebih berat. Sedangkan kita maunya kalau mau hubungan bisa bertahan, kita harus jauh lebih berat gitu. Jadi tingkatkan perasaan cinta kamu. Tingkatkan perasaan perasaan cinta, perasaan sayang, bangkitkan lagi. Tingkatkan lagi kadarnya gitu ya. Caranya gimana? Tingkatkan atau perdalam hubungan yang heart to heart, yang komunikatif, personal, dua arah, dan solutif. Dua arah dalam artian kamu bicara, dia juga bicara. Kamu mendengar, dia juga mendengar. Artinya harus ada balance gitu ya. Harus ada stabilitas. Harus ada kesamaan porsi. Seberapa porsi kamu untuk mendengar dan berbicara, seberapa porsi dia untuk mendengar dan berbicara juga gitu ya. Jangan berat sebelah. Selain itu, solutif. Kalau ada permasalahan ya dibicarakan baik-baik untuk mencari solusinya, bukan semata-mata untuk melampiaskan emosi atau amarah gitu ya. Lalu, kalau kamu adalah pria, adalah pria Capricorn, kalau kamu adalah pria yang menonton ini gitu ya, coba untuk lebih banyak action daripada kebanyakan berbicara atau sweet talk gitu. Actionnya pun harus realistis, jangan yang sweet action tapi sebenarnya sebenarnya hatinya gimana. Karena aku mendapat energi kalau kamu pria di sini gitu ya. Ada pria yang perlu dengar ini, ada laki-laki yang perlu dengar ini. Dia merasa kamu terlalu sweet talker, terlalu banyak omongan yang manis, tapi actionnya minim. Menurut dia seperti itu. Atau actionnya banyak, tapi yang menurut dia udah kebal gitu karena actionnya manis tapi entar diulangin lagi, entar permasalahan yang sama terjadi lagi gitu. Ada energi di sana gitu ya. Jadi kalau kamu adalah seorang Capricorn pria gitu ya, yang sedang memperjuangkan pasangan kamu gitu ya, kalau kamu adalah seorang pria atau maskulinnya, coba lebih banyak action yang realistis, bukan hanya sekedar sweet talk, bukan sekedar action yang manis-manis juga, tapi entar diulangin lagi. Catat di sana gitu ya, perhatiin di sana gitu. Intinya sebenarnya adalah untuk membangun chemistry-nya lagi, untuk healing gitu ya, untuk untuk meningkatkan kadar perasaan kamu. Baik lagi tadi, perasaan kamu masih ada, tapi ya 50-50, walaupun berat sedikit ke masih mau memperjuangkan, tapi ya itu berat sedikit, kita maunya berat lebih banyak lagi. Kita mau jauh lebih berat ke arah yang positif, yang memperjuangkan gitu ya. Jadi tingkatkan lagi kadar perasaan kamu terhadap dia gitu. Karena kalau misalnya pergumulan ini kamu pertahankan,
pada akhirnya hubungan juga akan susah berkembang gitu. Mending move on dari sekarang, mending mundur dari sekarang. Kalau misalnya kamu mau bertahan, ya tingkatkan kadar perasaan kamu. Jangan memori buruknya, jangan traumanya ditahan-tahan gitu. Itu catatan penting untuk kamu gitu ya. Healing gitu ya. Healing adalah pesan yang sangat kuat gitu. Healing adalah pesan yang sangat kuat untuk belajar dari pengalaman, dari luka, dari trauma. Jangan stuck pada permasalahan, jangan stuck hanya pada kekecewaan gitu ya. Karena pergumulan ini sedikit banyaknya akan ada kekecewaan di sini, antara kekecewaan karena pihak ketiga kah, atau ada permasalahan-permasalahan pribadi di antara kalian kah, tapi intinya ada kekecewaan di sini. Nah, kekecewaan ini menekan perasaan cinta kamu terhadap dia. Dan kalau perasaan cinta kamu tertekan, minim gitu ya, pada akhirnya hubungan juga susah berkembang, susah untuk bertahan gitu. Kalaupun dipertahankan ya pada akhirnya bisa rusak lagi, bisa gagal lagi gitu. Jadi make sure di sana diperhatikan gitu ya. Semoga saran ini bisa kamu pahami ya gitu ya. So, Capricorn, untuk selanjutnya aku akan tarikan informasi-informasi tambahan di mana di sini ada zodiak, bisa zodiak kamu ataupun dia gitu ya, atau bahkan pihak-pihak terkait apabila memang ada, atau bahkan zodiak kalian semua gitu ya. Ada juga inisial, bisa inisial nama, baik dari kamu, dia, pihak-pihak terkait, atau bahkan semuanya. Bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian atau dengan hubungan kalian. Bisa ulang tahun baik dari kamu, dia, pihak-pihak terkait apabila memang ada, atau semuanya. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau kamu sudah jadian, pertama kali PDKT atau pertama kali jalan bareng kalau masih ingat gitu ya. Pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, dan lain-lain. Jangan lupa ini general reading, jadi kalau misalnya informasi di box ini tidak ada yang sesuai atau hanya sebagian yang sesuai gitu ya nggak apa-apa gitu. Ini general reading. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan, ambil pembelajaran dan hikmahnya gitu ya. So, let's get started. Terima kasih alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Capricorn, Sun, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke, ini baik banget. Terima kasih alam semesta. 4. Aku mendengar 4 Februari. Jadi 4 Februari pasti adalah tanggal yang akan spesifik untuk sedikit dari kamu gitu ya. Virgo, Aquarius, Agustus, 30, K, E, N, Ken. Ada yang namanya Ken di sini. Ken. Mei, pasti kamu berhadapan dengan Taurus gitu ya. Gemini atau Gemini, Pisces atau Pisces, Juni, 12, P, G, Aquarius, Taurus. Tadi aku bilang possible ada yang berhadapan dengan Taurus. Lalu kita punya Juli, Januari, Libra, 10, Desember, T, Januari, Mei, W, 29, Capricorn, kamu adalah Capricorn, dan possible kamu berhadapan dengan sesama Capricorn. Agustus, Juli, Agustus, 19,
C. Leo, September, Oktober. Aku dapat channel message gitu ya. Aku dapat informasi tambahan. Kalau misalnya kamu Capricorn yang nonton video ini adalah seorang pria, kalau kamu adalah seorang Capricorn pria, ada Capricorn pria di sini yang berhadapan dengan seseorang lebih tua, yang dealing dengan seseorang lebih tua dari dia gitu ya. Februari 3 24 Pisces atau Pisces, P. Maret, Juni, A. V, T, J, Aquarius, November, April, 22 untuk beberapa dari kalian sepertinya belakangan ini atau kedepannya akan banyak melihat angka 222 gitu ya. 222 ini angel number gitu ya. Kamu bisa searching di Google makna dari 222 itu apa. Searchingnya gini. 222 angel number meaning gitu. Angel number itu setiap angka yang mengulang, bahkan setiap angka mau ngacak kayak atau apa gitu ya. Setiap angka itu ada maknanya gitu. Nah, kalau kamu melihat 222 untuk belakangan ini atau ke depannya, namun secara agak sering, secara intens, melalui cara apapun gitu ya, entah kamu lihat menit 222, jam 2, menit 22 gitu ya, atau angka apa yang 222 gitu ya, tapi 222 possible ada pesan dari angel number tersebut untuk beberapa dari kalian. Jadi kalau kamu merasa terpanggil untuk searching makna dari 222, silakan dicari gitu ya. Juni, C, Cancer, Februari, Januari, Aquarius. Aku dapat channel song di sini gitu ya. Aku mendengar lagu Lady Gaga, Bad Romance gitu ya. Kamu bisa coba searching lirik lagunya atau lagunya gitu ya kalau kamu merasa terpanggil gitu ya. Bad Romance itu tuh liriknya kayak refnya itu I want your loving and I want your revenge. Betul nggak sih? I want your loving. Pokoknya Bad Romance itu intinya adalah I want your loving and all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Kurang lebih liriknya seperti itu. Dalam artian adalah kamu tuh hanya mau cintanya dia gitu. Tapi ya situasinya sulit banget gitu. Jadi kamu kesel sendiri. Nah, bad romance, romansa yang tidak bagus gitu, yang buruk gitu. Nah, coba kamu searching lagu Bad Romance by Lady Gaga, pasti ada lirik-lirik yang akan resonate gitu. Kamu kalau merasa terpanggil silahkan dicari gitu ya. Juni, Pisces atau Pisces, Scorpio, Februari, Oktober, Juli, Juni, Juli, 14, 29, aku dapat energi di mana selama ini hubungan kalian itu cenderung naik dan turun. Hari ini bagus, tiba-tiba besok mundur. Kurang baik. Ntar bagus lagi, tapi ntar mundur lagi. Bener-bener kondisi hubungan yang berputar gitu ya. 18, kondisi hubungan terus berputar, tidak stabil, begitu juga dengan kondisi perasaan yang naik dan turun gitu ya. 6, 26, 22, padahal yang kamu inginkan hanya kondisi hubungan yang fun, kondisi perasaan yang stabil gitu kan kita maunya hubungan itu fun, enjoy gitu, tapi kamu nggak merasakan itu Capricorn. Aku bisa merasa bahwa kamu ngerasanya hubungan tuh nggak fun, nggak enjoy, padahal kamu menginginkan enjoyment ini gitu. R, H, aku mendengar lagu 22
oleh Taylor Swift gitu ya. Coba kalau kamu merasa terpanggil untuk mengetahui lirik lagu itu, silakan dicari Taylor Swift 22 gitu. Pasti untuk beberapa dari kalian akan ada lirik yang resonate dari lagu itu gitu ya. 6 Februari Aquarius, Scorpio, 8, 23, untuk beberapa dari kalian, ini adalah pesan yang sangat spesifik, aku tuh ngerasain ada energi seperti ini. Ada di antara kamu atau di antara dia yang ketika pertama kali ketemu, ketika pertama kali kenal gitu ya, kayak ngerasa, kok aku kayak udah lama ya kenal sama dia ya? Kok aku kayak udah lama kenal dia, padahal baru ketemu hari ini, padahal baru ketemu beberapa waktu yang lalu gitu. Ada beberapa dari kalian yang merasakan energi seperti itu, atau kondisi seperti itu. Kalau emang kamu ngerasa seperti itu, dan kamu bingung kenapa seperti itu, kenapa kamu mengalami kondisi-kondisi tersebut, dikarenakan aku melihat sepertinya kamu dengan dia adalah karmic relationship gitu. Apa itu karmic gitu ya? Kalau kamu percaya dengan reinkarnasi gitu ya, possible ini adalah hubungan yang dari kehidupan sebelumnya belum selesai, masih ada unfinished business, dan kembali dipertemukan untuk menyelesaikan bisnis ini gitu. Nah, kan namanya karmic, karma. Permasalahan yang sebelumnya ini, yang di kehidupan lampau ini, bisa terjadi kembali kalau misalnya polanya atau rantainya nggak dihancurkan, nggak dilepaskan. Gimana cara melepaskan rantai ini gitu ya? Ada beberapa healer gitu ya, energi healer gitu yang emang bisa memutuskan rantai ini. Tapi kalau melalui cara kita sendiri, melalui apa yang bisa kita lakukan, sesederhana ya, apa namanya, fokus untuk maksimalkan hubungan aja, nggak usah terlalu banyak mikir gitu. Fokus maksimalkan hubungan sekarang ini bisa apa ya lakukan gitu. Fokus memaksimalkan hubungan, melakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang ini, dan fokus introspeksi, fokus evaluasi, fokus mengembangkan diri. Ketika aku bilang introspeksi atau evaluasi, bukan berarti aku bilang kamu salah atau dia salah atau gimana gitu ya. Karena introspeksi atau evaluasi itu bukan semata-mata hanya untuk mengetahui siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi evaluasi atau introspeksi adalah harus, dikarenakan pada hakikatnya setiap manusia harus terus berkembang, harus terus lebih baik lagi gitu ya. Kita punya 3, ketika aku lihat 3, aku mendengar third party gitu, jadi possible emang ada third party di sini. Lalu ada Desember, April, dan yang terakhir kita punya Desember gitu ya. So, Capricorn, terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Apabila aku ada salah-salah kata, aku minta maaf. Aku tidak ada maksud untuk menyinggung atau mengatakan hal-hal yang kurang baik. Sekali lagi aku minta maaf, dan juga sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.